Bagaimana memberi bisa dianggap sebagai penyembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan? Dan pada saat yang bersamaan, bagaimana itu bisa sama untuk mempersembahkan pujian dan berdoa? Bagaimana memberi benar-benar dianggap sebagai sebuah korban? Bagaimana seseorang yang memberi sejumlah uang, bahkan jika jumlahnya kecil, bisa disamakan dengan seorang yang memuji dan seorang yang berdoa? Seseorang menyampaikan dengan sangat baik. Ia berkata kita menemukan penyembahan dalam 3 kitab. Kitab pertama kitab suci, kedua kitab pujian, ketiga buku cek. Tentu tidak semua orang punya buku cek, namun pemikirannya adalah bahwa ia mempersembahkan sesuatu. Memang kasih karunia berupa memberi itu sama dengan menyembah. Saya akan membaca hanya 2 rujukan saja. Sebuah rujukan yang berbicara tentang penyembahan dalam surat Roma pasal 12 dan rujukan yang berbicara tentang memberi yang berkata bahwa itu sama dengan penyembahan dalam surat Filipi. Dalam Roma 12, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penyembahan adalah sebuah korban yang hidup, kudus, dan berkenan. Lalu dalam surat Filipi, Rasul Paulus memberitahu mereka, dalam ayat 18 pasal yang keempat, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Dia menyebutnya apa? Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kata-kata yang sama yang ia katakan tentang penyembahan, ia katakan tentang persembahan yang mereka persembahkan. Jadi ini benar-benar sebuah sisi yang sangat bersinar tentang sisi-sisi penyembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Juga dalam surat Ibrani pasal yang ke-13, ia berkata dengan perkataan yang sangat baik, terkait juga dengan penyembahan dan persembahkan persembahan material. Ia berkata dalam Ibrani pasal 13, ayat 15, oleh Dia, yaitu melalui Kristus, senantiasa persembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita telah melihat sekarang dalam Roma 12 bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu korban persembahan. Dan di sini dalam Ibrani 13 ayat 15, korban pujian, dan ia berkata dalam Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan melakukan yang baik, memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah, bukan sebuah korban. Ia tidak berkata satu korban. Benar. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Walaupun pastinya memuji itu menyenangkan Allah, tapi ia berkata sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Seorang penafsir mengatakan sebuah komentar yang baik. Ia berkata bahwa ia tidak mengatakan jangan lupakan korban pujian, tidak karena seorang pun melupakannya. Namun ia berkata jangan lalai melakukan yang baik dan bagikan apa yang Anda miliki, karena korban dilupakan. Terkadang kita sengaja melupakannya. Terkadang beberapa hamba Tuhan agar memotivasi orang-orang percaya untuk memberikan atau mendorong mereka memberi persembahan, mereka menggunakan gaya yang agak menakutkan. Mereka memberitahu mereka jika penghasilanmu tidak proporsional atau jika pemberianmu tidak sebanding dengan penghasilanmu, Allah akan membuat penghasilanmu sebanding dengan pemberianmu. Jadi beberapa orang menjadi takut bahwa Tuhan akan membuat gaji dan penghasilan mereka berkurang. Maka mereka memberi lebih banyak lagi sehingga Tuhan memberi mereka lebih banyak. Dan itu berubah menjadi kisah komersial. Jika seseorang memberi dengan gaya atau sikap hati seperti ini, dapatkah ini menjadi sebuah pemberian yang berkenan dan menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan? Dapatkah seorang persembahkan pujian atau tubuhnya sebagai sebuah korban karena ia takut dengan Tuhan? Beberapa orang melakukan itu. Tetapi ini bukanlah motifnya. Motif Kristiani adalah kasih karunia. Beberapa rincian akan muncul nanti di pasal 8 dan 9. Yang akan menunjukkan pada kita bahwa memberi itu bersifat opsional dan dari hati serta dengan kebahagiaan. Serta tidak di bawah dalam bagian tekanan. baru dibacakan, itu dengan kerelaan mereka sendiri. Benar. Ia tidak menekan atau menakuti dengan berkata, Tuhan akan ambil apa yang kamu tidak berikan kepadanya. Benar. Kita harus tahu bahwa pemberian ini berkontribusi pada pekerjaan Tuhan. Pemberian ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang kudus. Saudara mungkin Anda bertanggung jawab untuk sebuah pelayanan antara para janda dan orang miskin. Dan Anda mengalami bagaimana memberi memuaskan kebutuhan-kebutuhan banyak keluarga. Persembahan-persembahan ini menghidupkan mereka. Jadi memberi berkontribusi pada pekerjaan Tuhan dan menyebarkan firman. Dalam membangun gereja dan menyelamatkan jiwa, memuaskan kebutuhan-kebutuhan orang kudus serta memuliakan Tuhan. Bayangkan jika orang-orang percaya menutup dompet dan hati mereka.